warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak, perkenalkan nama saya Kak Wiji Sulika, anggota Pramuka Universitas Trunojoyo Madudang. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan juga produktif ya, walaupun di rumah aja. Saya di sini akan sedikit membagikan informasi tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Menjaga kesehatan reproduksi adalah salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan terutama oleh remaja. Faktanya, masih banyak di sekitar kita yang mengesampingkan hal tersebut. Kenapa pada masa remaja? Karena masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset jangka panjang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai 24 tahun. Remaja adalah perpindahan masa dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sebenarnya sudah mulai dikenalkan pada masa ini. Kamu harus tahu bahwasanya kurangnya edukasi dan pengenalan tentang kesehatan reproduksi dapat menimbulkan dampak-dampak negatif atau perilaku yang beresiko. Contohnya, 1. Tertularnya penyakit seksual menular. Yang kedua, terkena penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga, kehamilan di usia muda. Yang keempat, sekarang banyak remaja putri yang nekat melakukan aborsi karena hamil di luar nikah tanpa memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukan. Lalu, apa yang harus kamu tahu? Kamu harus tahu, 1. Kamu harus mengenal proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Yang kedua, kamu harus tahu dan menghindari kekerasan seksual. Yang ketiga, kamu harus tahu pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Yang keempat, kamu harus tahu penyakit HIV/AIDS dan penularannya. Yang kelima, kamu harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi terutama dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk mencegah hal-hal yang beresiko. Agar kita tidak terserang penyakit reproduksi, mari kita jaga kesehatan reproduksi kita dengan 1. Pakai handuk yang lembut, kering, dan tidak berbau ketika membersihkan alat kelamin. Yang kedua, pakai celana dalam yang terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari, minimal ya. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, membersihkan alat kelamin yang dianjurkan dari arah depan ke belakang. Yang kelima, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah penularan penyakit seksual. Dihimbau untuk remaja aktif dalam mencari informasi terkait kesehatan reproduksi dari sumber yang terpercaya seperti dokter agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan miskonsepsi. Dan untuk orang tua dihimbau untuk aktif berperan dalam kehidupan remaja dengan menanamkan nilai-nilai yang baik pada remaja. Salah satunya dengan menjelaskan kerugian hubungan seksual pranikah serta potensi penyakit yang dapat ditularkan dari hubungan seks. Mungkin cukup itu dari saya, semoga bermanfaat. Pesan saya, lakukan perawatan yang benar untuk mencegah penyerangan penyakit reproduksi pada diri kita, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan jangan sampai salah pengetahuan ataupun persepsi terhadap seksualitas dan juga kesehatan reproduksi. Apabila mengalami gangguan atau keluhan tentang sistem reproduksi, segeralah konsultasikan kepada dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat, karena kesehatanmu akan menentukan masa depanmu. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.